Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Pemirsa El Sinta yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah Majelis Talim Muslimun Kota Bekasi yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk, hidayah serta taufik kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya, amin. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa El Sinta yang berbahagia, kali ini kita bersama-sama ta'lim muta'alim dalam rangka menambah, meningkatkan ilmu pengetahuan, serta ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa kita dalam kehidupan ini pasti banyak hal-hal yang membuat kita ingin sempurna. Di dalam kesempurnaan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluknya, apa yang Allah berikan, apa yang Allah amanahkan, mudah-mudahan kita bisa membawanya dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semuanya. Pemirsa El Sinta yang berbahagia dimanapun Anda berada, di hadapan kami ini adalah orang-orang atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia di sisinya, dan mudah-mudahan karena mereka di hadapan kami ini adalah orang-orang yang tunanetra. Ini di Kota Bekasi ini ya, Kota Bekasi. Ada yang dari luar Kota Bekasi? Ya, ternyata banyak. Ini kewajiban-kewajiban terhadap kita sebagai manusia yang kemampuannya dibatasi oleh sesuatu hal, maka banyak kewajiban-kewajiban yang perlu diberikan kepada orang-orang yang hak menerimanya. Di antara mungkin yang hadir pada kesempatan yang baik ini sebenarnya harus banyak menerima hal-hal yang bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk masalah keseharian. Betul? Kita sadar bahwa orang yang sempurna saja untuk mencari ridha Allah, untuk mencari rezeki, untuk mencari sesuatu, terkadang kesulitannya sangat tinggi sekali. Apalagi yang barangkali mungkin kita sangat kekurangan untuk kesempurnaan itu. Hal-hal yang seperti ini pasti akan dirasakan oleh kita semuanya. Dan hari ini kami juga, saya sebagai narasumber di tempat yang suci dan mulia ini, pertama memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam segala urusannya, termasuk yang hadir di sini ya, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mungkin kekayaannya itu sungguh luar biasa, tapi kekayaan itu kadang-kadang bagi dia tidak berarti. Banyak orang-orang yang berhasil yang sampai tingkat ekonominya sungguh luar biasa gitu ya, tapi kehidupannya mungkin tidak bahagia. Bahagia itu ternyata bukan karena banyak sesuatu yang ada di sekeliling kita, tetapi Allah memberikan kepada orang-orang yang Allah berikan haknya, yaitu kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu yang bisa memberikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, banyak uang pasti bahagia atau tidak? Belum tentu. Tidak banyak uang bahagia atau tidak? Apalagi yang banyak saja belum tentu bahagia, apalagi yang tidak banyak uang gitu ya. Tapi mungkin bisa kebahagiaan itu dicapai dengan sesuatu yang kita dapatkan. Itu semuanya adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita dapatkan, yang kita capai, kalau Allah tidak memberikan atau tidak diberikan kebahagiaan itu kepada manusia,
manusia tidak akan bahagia. Saya tanya, kira-kira akan bahagia kalau Allah tidak memberikan kebahagiaan kepada kita? Tidak, pastilah. Karena kebahagiaan itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita saat ini diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir di sini berkumpul dalam rangka saling mengenal, dalam rangka mendapat nilai ibadah, ta'lim, muta'alim dan sebagainya. Dan harapan-harapan kita ini mudah-mudahan selama di dunia ini Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Setuju? Amin, setuju. Bapak Ibu hadirin sekalian, apel pemirsa Elsinta yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebenarnya kewajiban terhadap orang-orang yang membutuhkan itu bukan hanya mungkin seperti Bapak Ibu saja, karena orang-orang yang perlu diberikan dari orang-orang yang ada adalah orang-orang yang sangat memerlukan. Saya tanya, kalau orang kaya perlu dikasih atau tidak? Tidak. Ah, yang benar. Kalau misalkan kaya dia di sini, mobilnya banyak, rumahnya luar biasa, uangnya, tapi semuanya kebanjiran, tabungannya tidak ada, semuanya, bahkan satu kota tidak ada satupun yang tidak bisa diselamatkan. Miskin enggak? Miskin. Perlu nggak kasih sayang? Perlu. Coba bayangkan. Jadi sebenarnya memerlukan kasih sayang itu adalah bagi orang-orang yang sangat memerlukan. Ya, saat ini kita mungkin tidak terlalu tidak terlalu parah ya untuk kebanjiran di Kota Bekasi ini yang saat ini, karena sudah reda. Kalau kemarin saat banjir memang sungguh luar biasa, kerepotan sekali, terutama orang-orang atau petugas-petugas yang diberikan tugas untuk menyelamatkan hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, kita insya Allah akan panjang bercerita tentang hal ini, cuman biasanya dibatasi dengan waktu. Nah, waktu inilah kita sempatkan untuk nanti saling tanya jawab, dan insya Allah kami akan memberikan pertanyaan-pertanyaan bagi Bapak Ibu, tapi dibatasi. Sekarang sebelum saya kasih kesempatan, siapkan pertanyaan-pertanyaan itu untuk bertanya kepada kami narasumber, dan insya Allah kami akan menjawab sesempurna mungkin. Kalau tidak, nanti ada ustadz kita yang lain yang akan memberikan kepuasan dalam menjelaskan hal-hal yang perlu kita tahu dalam hal kehidupan ini, terutama masalah hak-hak kita yang selama ini di muka bumi ini mungkin jarang orang yang banyak memperhatikan kita. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah agar kita semuanya banyak diperhatikan, dan mudah-mudahan yang memperhatikan itu yang tahu keberadaan kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, mari kita merenung kembali, dan jangan lupa bahwa kita dibatasi dengan waktu. Jangan kita tutup TV kita, jangan kita tutup acara kita, karena waktu kita akan kembali di acara ini. Mohon maaf, siapkan pertanyaan yang bagus, yang baik, nanti insya Allah kami akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Elsinta yang berbahagia, kalau di antara Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang bertanya tentang yang saya sampaikan tadi, atau kalau mungkin keluar dari jalur, saya memberi kesempatan kepada siapa dulu yang akan bertanya? Oh iya, Bapak. Namanya siapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Atta. Saya dari Hikmah Netra, binaan Dewan Dakwah Kota Bekasi. Ya. Yang saya mau tanya begini, Ustaz. Tadi kan waktu Ustaz ceramah tuh saya dengar masalah kebahagiaan atau berbagi kebahagiaan. Ya. Nah, berbagi kebahagiaan itu contohnya seperti apa? Pertama. Terus yang kedua, hukumnya apa gitu, Ustaz? Tolong jelasin dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin maksudnya hukum bagi orang yang mampu, barangkali begitu ya? Iya. Baik Pak Atta, pemirsa Elsinta yang berbahagia dimanapun Anda berada, pertanyaan yang cukup bagus sekali.
dan kalau kita dengarkan mudah-mudahan bisa membawa manfaat, ditransfer kepada teman-teman kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Masyaalakakum fis syaqar?" katanya gitu. Apa yang memasukkan kamu ke dalam neraka syaqar? Syaqar itu dalam neraka yang sungguh panasnya tidak akan terdetik oleh kita. Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Pertama mereka menjawab karena kami tidak pernah sholat, bahkan jauh dari itu. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita udah pada sholat semuanya tadi udah. Alhamdulillah. Yang kedua, walam nakun nut'imul miskin, dan orang-orang kaya yang tidak pernah memberikan makan miskin kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Pemirsa El Sinta yang berbahagia, ini pertanyaannya yang sungguh luar biasa, menggeliti kepada kita bagi orang-orang yang mampu, yang tahu, yang bisa, yang sebenarnya keadaannya tahu sekali, tapi tidak mampu untuk memberikan kepada orang-orang. Kekhawatiran itu pasti ada kepada kita. Bagi orang-orang yang mampu, baik yang kaya ataupun yang lainnya, yang kemampuannya itu sebenarnya dia mampu untuk memberikan sesuatu kepada orang yang seharusnya diberikan, tapi dia tahan gitu ya, karena tidak senang sama orangnya, karena tidak menurut saya tidak senang sama keluarganya dan sebagainya, sehingga tidak diberikan hak itu kepada orang yang sangat dibutuhkan. Pemirsa El Sinta yang berbahagia dan Pak Atta, kalau masalah kebahagiaan itu sebenarnya itu hak Allah memberikan kepada makhluknya. Siapapun makhluknya yang Allah berikan, keadaan apapun juga namanya bahagia itu hak prerogatif Allah. Cuman kita banyak bertanya, apakah kebahagiaan itu yang sangat sempurna badannya, yang sangat sempurna kehidupannya, bahkan rezeki yang melimpah ruah di mana-mana? Belum tentu. Karena kebahagiaan itu hak Allah. Kalau Allah tidak diberikan kebahagiaan kepada makhluknya, makhluk itu tidak bahagia. Coba lihat, misalkan ada orang-orang yang banyak mendapatkan royalti dari perusahaannya, misalkan uangnya yang begitu banyak, belum tentu Allah bisa memberikan kebahagiaan. Salah satu bukti, ketika uangnya yang masuk sudah banyak, kesempurnaan rumahnya juga sudah luar biasa, kendaraannya sungguh luar biasa, kalau memang dia tidak tenang dalam kehidupannya, berarti Allah belum tentu bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tertentu. Kita mungkin di rumah apa adanya, tidur di rumah yang dia tempati, misalkan makan juga yang ada pada diri kita, atau juga ketenangan jiwa, tapi itu semuanya membuat kita tenang dalam kehidupan ini. Berarti Allah memberikan kebahagiaan kepada seseorang yang memang benar-benar hak Allah memberikan kebahagiaan. Cuman kadang-kadang kita ini seperti fata morgana. Ada orang tukang rujak, enak banget ya tukang rujak kadang-kadang. Nah, hal-hal seperti itu namanya hanya penglihatan, kadang-kadang membuat kita jadi, padahal kebahagiaan itu bukan seperti itu. Dan insya Allah pada yang saya sampaikan, insya Allah bisa memberikan jawaban yang tepat gitu. Ada lagi ibu-ibu barangkali? Ibu-ibu, silakan. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soimah dari Jemaah Taklim Hikmah Netra Binaan Dewan Dakwah Islamiyah Bekasi. Yeah. Pak Ustadz, saya mau nanya. Saya punya anak 2. Suami saya tunanetra. Saya sakit-sakitan lagi. Yeah. Sebenarnya ini tanggung jawab siapa sih? Ya, udah. Yang membantu kami. Udah itu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira siapa yang tanggung jawab? Suaminya atau ibu punya anak 2, tanggung jawab ibu. Baik, Ibu Soimah. Sungguh luar biasa pertanyaannya, membuat kita jadi ketawa. Punya anak 2, pinter juga udah punya anak 2. Ya insya Allah, namanya kita dalam kehidupan, selama kita masih hidup ya tanggung jawab kita.
Kata Nabi, kullukum ri'in mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kepala adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Kalau kita di keluarga sebagai ketua keluarga, kepala keluarga, ya harus tanggung jawab sama istrinya. Istrinya juga harus tanggung jawab sama anaknya. Nah, itu semuanya kalau ketidakmampuan kita dibatasi dengan sesuatu hal, ya barangkali perlu orang lain yang harus membantu, membimbing dan mengarahkan serta memberikan bantuan kepadanya. Ya diantaranya yang terdekat pertama Bapak RT, Bapak RW. RT RW misalkan rada ini sedikit ya kurang bukan kurang peduli, kurang mampu memberikan sesuatunya, mungkin lurah, camat juga mungkin karena banyak masyarakatnya, warganya, mungkin pemerintah kota, kabupaten atau bupati atau wali kota misalkan. Wali kota, bupati juga misalkan terbatas karena sangat banyak sekali. Di kota Bekasi ini ada sekitar 26.000 yang miskin, itu di bawah kemiskinan. Bayangkan kalau diberikan setiap hari, kemampuan pemerintah kota Bekasi sangat terbatas sekali. Oh, presiden misalkan harus memberikan sama pasti karena 2.400.000 yang miskin di kota Bekasi aja 26.000. Coba 2020 ini kita bayangkan, saya sudah menghitung begitu banyak sekali. Nah, pertanyaan tadi siapa sebenarnya yang hak memberikan? Yaitu kita katakan kita tangga sebelah kiri kanan. Karena kalau tidak tidak peduli terhadap sesuatu, terhadap seseorang, terhadap orang yang sangat dibutuhkan, khawatir ketika Nabi menyampaikan tidak cinta, tidak senang kepada saudara kita, sementara saudara kita sangat membutuhkan sekali dan mereka dibiarkan begitu saja, takut tidak disebut orang yang beriman. Coba pertama kan orang yang beriman itu adalah melihat kiri kanan teman saudaranya. Nabi katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Kalau saja kesempurnaan atau kedekatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kekurangan, ya, karena kekurangan sesuatu atau kekurangan harta atau kekurangan makanan yang kita kadang-kadang tidak peduli, yang mampu kepada yang tidak mampu, dan itu tahu sebenarnya mampu untuk memberikan tapi dia tidak memberikan, boro-boro nawarin, boro-boro ngasih gitu ya, nengok aja tidak. Nah, kata Nabi, saya khawatir ketidaksempurnaan keimanan, bahkan layu tidak beriman orang yang tidak peduli terhadap saudaranya. Kalau mungkin Bapak Ibu mengharapkan kepada katakanlah lurah, camat, wali kota, bupati, mungkin pasti terbatas. Maaf, batuk. Kalau keterbatasan itu ada di dalam manusia, maka kita semuanya harus berdoa, sama-sama berdoa, karena kami merasakan sendiri bagaimana untuk memberikan yang terbaik kepada saudaranya, tapi kemampuannya itu dibatasi. Tapi mudah-mudahan dengan bimbingan Bapak Ustadz Salimin Dani di masjid ini, di Majelis Talim ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan semuanya kita termasuk orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Ustadz Salimin Dani. Barangkali pertanyaan dari Ibu Soimah bisa dijawab oleh kita semuanya. Kita berdoa mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Pemirsa El Sinta yang berbahagia dimanapun Anda berada, dan hadirin sekalian yang kami banggakan, semoga Allah selalu menyertai kita semuanya. Dalam kesimpulannya adalah kewajiban kita sebagai umat atau makhluk di muka bumi ini, kewajibannya adalah saling dengan teman atau tolong menolong dengan orang yang sangat dibutuhkan dan membutuhkan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini semuanya kewajiban kita sebagai manusia yang masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di muka bumi ini, karena Nabi mengingatkan al-waqtu asmin minad dhahbi wal fiddah. Waktu yang singkat ini kalau kita tidak dimanfaatkan dengan baik, bahkan dibandingkan dengan perhiasan yang ada di muka bumi ini, jauh lebih baik waktu yang kita pakai, insya Allah seperti ini. Dan mudah-mudahan di kesempatan ini saya ingin menjelaskan kesimpulan yang tadi. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala nanya, "Masalakakum bisyakor?" Apa yang memasukkan kamu ke dalam neraka syakor? Ini bagi orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka syakor. Mudah-mudahan kita dijauhkan, amin. Amin.
Maka orang itu menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Orang ini adalah orang yang tidak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam nakun nut'imul miskin, dan orang-orang yang tidak pernah memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di kesempatan yang baik ini, bila saja kita pada posisi seperti ini, mungkin tidak ada yang memberikan atau mungkin tidak ada yang peduli, kita hanya punya Allah. Kekuatan kita adalah dalam doa. Kekuatan kita ini dalam doa. Siapapun tanpa doa barangkali hambar dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita selalu berdoa dan tidak pernah berhenti dalam berdoa, insya Allah ada satu kekuatan batin. Kalau kita berdoa tidak pernah diberi, kalau manusia selalu diminta, mungkin ada satu bosan, jenuh barangkali. Tapi Allah makin sering diminta, Allah makin senang. Maka kita selalu memohon, menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mengatakan dalam sholat kita, dalam rukun sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pemirsa yang cinta yang berbahagia dan hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan yang baik ini, ada satu atau secercah harapan kita ini dalam kehidupan ini, sisa-sisa hidup ini ingin bermanfaat dan ingin amaliah kita nambah makin hari, dan kehilapan dan kesalahan kita semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuninya. Bahkan saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah lebih dulu mendahului kita, mudah-mudahan Allah selalu ampuni hilap dan dosanya, dan kita mungkin semuanya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang baik ini, doa kita memang benar-benar harus khusyuk. Doa kita jangan main-main. Doa kita ingin dikabul oleh Allah, ingin dijawab oleh Allah, ingin diberikan. Bila Allah tidak memberikan di dunia ini apa yang kita inginkan, kita punya harapan ketika kita wafat, ketika kita dipanggil oleh Allah, Allah bahagiakan kita semuanya. Dan mungkin pada saat itu belum diberikan kepada kita, tapi yakinkah orang-orang yang beriman pasti Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk surga semuanya? Tidak ada satupun orang yang tidak mau masuk surga. Walaupun mungkin orang yang tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, mungkin tidak akan ada yang tidak mau, pasti akan mau ketika ditawarkan seperti itu. Apalagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman di dalam sini. Tidak terlihat orang yang beriman itu, tapi di dalam dadanya, di dalam hatinya, dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat kedua tangan, kita berdoa, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la tada' lana damban illa ghafartahu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kasih sayang kepada kami seperti Engkau memberikan kasih sayang terhadap orang-orang yang Engkau cintai. Jadikan kami adalah orang yang Engkau cintai, ya Allah. Ya Allah, bimbing kami di jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami terpijak tidaklah tersesat selama-lamanya. Ya Allah, ya Ghafur, kami sadar begitu banyak alfa dan salah, serta dosa-dosa yang pernah kami perbuat, ya Allah. Bahkan dosa itu kami ulang-ulang. Di kesempatan yang baik ini, ya Allah, kami memohon ampun. Ampuni kami, ya Allah, orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, bila selama ini lebih banyak marah kami dari mengingat-Mu. Ya Allah, ya Ghafur, ya Arhamar Rahimin, berikan kasih sayang juga kepada anak-anak kami, generasi yang akan datang. Jadikan kami adalah orang yang pandai mensyukuri nikmat yang Kau amanahkan kepada kami, ya Allah. Berikan nikmat yang Engkau berikan kepada kami, berikan nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada anak-anak cucu kami yang telah hidup di muka bumi ini. Sehatkan jasmani dan rohaninya, ya Allah. Berikan yang terbaik untuk keluarga kami, ya Arhamar Rahimin. Rabbana srif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharaman innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, jangan siksa kami karena dosa dan perbuatan yang pernah kami perbuat. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Ampuni kami semuanya, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ampuni saudara-saudara kami, ampuni warga khususnya di Kota Bekasi, umumnya di Indonesia yang saat ini, ya Allah, yang selalu berbuat hilaf dan salah. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Berikan kebahagiaan kepada kami, berikan keselamatan kepada kami semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.